Assalamualaikum saudara, usaha kita kali ini akan menemui tempat makan atau masakan kampung ala Cik Guen yang berada di Kampung Teluk Merempan, Kecamatan Mempura dan berjarak 19 km dari Kota Siak sekitar 20 menit. Dan rekan saya Bang Eki juga setelah sampai nih di tempat masakan kampung ala Cik Guen ini. Dan apa saja ya ada masakan kampung ala Cik Guen di Kampung Teluk Merempan, Kecamatan Mempura ini? Terus ikuti saya di usaha kita. Hai Cik. Bang Eki, Kita sampai juga kan? Iya. Masih penasaran? Iya, masakan kampung apa nih ya di ala Cik Guen ini? Setelah abang ingat semalam di sini, sebenarnya sebagai chef masakan kampung coba tadi bercerita. Dan salah satu menu andalan di rumah makan masakan kampung ala Cik Guen ini adalah asam buai. Tentu asam buai. Asam buai. Ya, asam buai ini makanan khas di sini. Dan itu baru dengar. Baru dengar ya, belum pernah rasakan. Belum pernah. Nanti kita akan coba. Masakan kampung asli sini ya? Betul sekali. Nah, kalau gitu kita ke dapur dulu, kita jumpa Cik Guen. Memang masak kampung ya, pakai bara api. Seperti tadi kan Abang udah bilang, nah kita akan ketemu sama Cik Guen. Nah ini dia Cik Guen yang punya usaha rumah makan masakan kampung ala Cik Guen. Ini lagi prepare juga nih persiapan untuk masak kita hari ini. Jadi kita nanti masaknya, makanya apa aja di masakan kampung Cik Guen ini? Hari ini Cik Guen masak asam buai, terus masak terung bakar lenyek. Terung bakar Terung lenyek. bakar lenyek. Lenyek tahu? Lenyek ya. Ya dipenyet kan, dipenyet kan. Terong bakar penyet. Iya. Kalau orang ini kan biasanya telur bakar, terong bakar penyet. Penyet kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa kampung sini terung bakar lenyek. Dilenyek kan. Dilenyek kan ya. Berarti semua ini masakan kampung ya, Cik Guen ya. Terus Nanti bikin sambal lado juga, sambal lado asam. Terus ada goreng belacan. Nah kita tahunya kan belacan nih dibakar untuk campuran sambal lado gitu kan. Nah kali ini kita goreng, kita goreng. Oke. Nah, jadi sahabat usaha kita dan Ici, ini semua adalah makanan-makanan yang dimasak menggunakan bahan-bahan tradisional. Ya, mulai dari asamnya juga, kemudian juga sayur-sayuran yang dipakai merupakan hasil juga ya? dari bumi di daerah sini juga. Dan ini masakan ini seperti asam buaya tadi ya, Cik Guen, ini tanpa minyak, tanpa santan, sehat dan pastinya segar sekali. dan dimasak di tungku perapian secara tradisional masaknya ini. Penasaran kita nih Bang. Betul. Nah, sebenarnya semalam saya udah intip juga nih, Cik Guen juga udah banyak masak juga nih. Namun ada beberapa yang harus kita persiapkan hari ini biar masakannya juga fresh dan nanti kita nikmat. Nanti kita coba ya Bang Eki ya. Oke. Yuk, silakan Cik Guen. Masakan kampung ala Cik Guen yang ada di Kampung Teluk Merempan, Kecamatan Mempura ini menyajikan beragam masakan kampung Melayu atau makanan tradisional khas zaman dulu di Siak Sri Indrapura. Salah satunya asam buai, lauk pauk sederhana dengan cita rasa yang menggugah selera. Sahabat usaha kita, salah satu menu favorit di rumah makan selera kampung ala Cik Guen ini adalah asam buai. Asam buai ini merupakan masakan khas dari daerah tempatan yang bahan dasarnya adalah ikan keli atau ikan lele. Nah, ikan keli atau ikan lele ini nanti akan dipanggang. Ya, akan dipanggang tanpa bumbu-bumbu. Ya, karena bumbu-bumbunya itu sudah nanti terdapat pada asamnya sendiri. Nah, kita akan coba dulu ininya. Ternyata tidak semudah yang saya lihat tadi. Ya, ini ditusuk dulu ikannya. Biar nanti dia tidak bergulung-gulung ya ketika dibakar dan bentuknya juga bagus. Nah, ini nanti akan kita panggang menggunakan api tungku. Nah, kemudian nanti yang sangat spesial dari asam buaya ini adalah pemanfaatan bumbu-bumbu tempatan. Nah, mungkin sahabat usaha kita sudah mengenal ini, biasa kita sebut dengan asam payung. Kemudian ada lagi tarong asam, bawang seperti biasa, ada cabai. Kita gunakan cabai rawit di sini yang masih segar. Kemudian ada garam
Dan ini salah satu yang menjadi ciri khas dan nanti akan menyebutkan rasanya, terasi atau belacan. Ya. Sahabat usaha kita, bagaimana proses pembuatan asam buah ini? Nanti saya akan ditemani langsung oleh Cik Guen. Sahabat usaha kita, nah tadi seperti yang saya katakan, kita akan membuat asam buah. Nah untuk pembuatan asam buah ini saya akan dipandu langsung oleh chefnya langsung ini ya, Cik Guen. Jadi pertama kita panggang dulu ikannya ya Kak ya. Nah selain daripada ikan lele atau ikan limbat yang biasa disebut oleh masyarakat di sini, ikan lain juga bisa kita gunakan seperti ikan patin, ikan sekepar, dan ikan-ikan lainnya, yang pasti ikan yang berasal dari air tawar. Nah ini nanti akan kita panggang terlebih dahulu, kita siapkan dulu. Oke, kita 4 saja ya Kak ya. Oke, ini akan dipanggang tanpa bumbu. Nanti dia belum Langsung di perapian. Makanan tempatan itu adalah proses pembuatannya, sahabat usaha kita. Nanti ikan ini setelah dibakar, nanti apa lagi akan dibakar Kak? belacan sama terong asam. Oke, terasi atau belacan juga akan dibakar, kemudian juga terong asam juga akan dibakar. Ya begini nih, sahabat usaha kita, kalau kita memasak dengan cara tradisional, asam ini akan menjadi ciri khas. Luar biasa. Nah, ini kita akan panggang berapa lama, Cik Guen? Sampai masak. Oke, kita akan panggang sampai betul-betul masak atau betul-betul matang. Nanti kita akan bolak-balik biar masaknya rata. Sambil juga menunggu di sini terong asamnya juga sedang dipanggang. Mungkin di sebelah sini bisa Kak En untuk kita letakkan terasinya. Ya, ini ikannya dibakar tanpa bumbu. Nanti bumbu-bumbunya ini berasal dari asam terong asamnya, dari terasinya, dari cabai rawitnya. Kemudian tadi ada asam payahnya juga. Bakar belacan tuh dibakar. Oh, berarti bakar belacannya di apinya langsung. Oke, ini kita akan angkat di bara apinya. Oke. Ini gua kejap biar apa? Harum. Nah, mengapa terasinya harus dibakar? Ini salah satu ciri dari cita rasa masakan tradisional untuk mengeluarkan aromanya dan mengeluarkan cita rasanya. Nah, sahabat usaha kita, tadi kita sudah memanggang ikannya sebagai bahan utama dari asam buah ini. Sekarang kita akan persiapkan bumbu-bumbunya dulu. Nah, yang menjadi ciri khas dari asam buah ini, nanti ketika kita mau memakannya, itu nanti akan bumbunya langsung diracik sesaat mau makan ya Kak ya. Namun kita persiapkan dulu bumbu-bumbu apa saja nih Kak yang akan menjadi cita rasa dari asam buah ini. Ini ada belacan yang udah dipanggang, Oke. dibakar. Yang udah dibakar tadi. Cabai rawit kampung, kalau misalnya cabai rawit yang putih. Kalau cabai rawit yang lain tak sedap dia mau gitu. Jadi yang sedap itu cabai rawit yang putih. Terus bawang merah, terong asam yang dibakar. Nanti Nah, kita terong asamnya tadi sudah dibakar ya, sahabat usaha kita. kita bisa dikupas kalau dibakar. Aromanya enak sekali. Jadi ini dikupas ya Kak ya. Iya. Oke, ini masih panas. Saya belum dapat ilmunya nih dari Cik Guen ini. Oke, kita persiapan dulu bumbu-bumbunya apa saja yang nanti akan dicampurkan dengan asam buah ini. Kayaknya sepertinya sudah biasa. Ini tidak panas, sahabat. Bisa bantu Kak? Oke. Nah ini asam ini Kak, asam payung ini diapakan Kak? Yang kita buka juga. Oke, kita Itu buka yang ya. kita campurkan. Kedua mangkuk nanti. Dua pilihan asamnya. Oh gitu. Nanti digabung biar apa tuh? Biar rasanya lebih gitu. Biar Oke. nikmat. Ini kan tak asam gitu kan. Oke, berarti kita gunakan dua jenis asam, terong asam sama asam payung. Ya, ini sebenarnya tanaman endemik dari suatu daerah. Ini juga biasa digunakan untuk meningkatkan cita rasa ya Kak. Dan ini rasanya sangat asam sekali. Tergantung selera orang ini lah, kalau mau masak. Cuci dulu. Oke, kita bersihkan semuanya. Kalau tak mau makan, demam bikin itu. Pasti mau makan.
Kalau untuk pedas berarti sesuai selera ya Iya. Kak ya. Sambal terong asam tak buat ya? Buat. Nah, bagi Anda yang suka dengan pedas, kemudian ada cita rasa asamnya, saya sudah membayangkan ini kalau asam buah ini rasanya pasti sangat segar sekali karena ada asamnya, ada pedas-pedasnya, kemudian ada lemak-lemaknya dari ikannya, ya. Oke, tetap bersama kami di Sahabat Usaha Kita. Wah, makanan kampung ala Ciguen telah dihidangkan dengan beralaskan daun pisang dan makan di pondok sambil menikmati suasana kampung yang asri. Sahabat Usaha Kita dan Ici, tadi setelah kita mengubrak-abrik dapur Ciguen dengan masakan ala kampungnya, dan sekarang sudah tersedia di hadapan kita menu-menu yang tadi dimasak oleh Ciguen. Apa saja nih Kak menunya Kak? Biar sahabat usaha kita juga tahu nih yang tadi dimasak. Ada asam buahe. Ya, asam buahe. Terus terong bakar lenyek. Oke, ini ada terong bakar lenyek. Ya, ini terongnya dibakar, kemudian sambalnya juga diolah langsung tanpa dimasak ya Kak, sambalnya Kak ya. Oke, baik. Apa lagi nih Kak? Ada ini goreng belacan. Goreng belacan. Ini sebenarnya saya penasaran nih Ci, Iya. rasanya seperti apa? Karena biasanya kan terasi atau belacan ini dibakar buat dicampur dengan sambal biasanya, tapi ini menjadi menu utamanya ya, seperti kayak gitu. Rempah-rempahnya juga di dalamnya. Betul sekali, terlihat seperti ada serai, kemudian ada daun kunyit ya Kak ya. Ada daun kunyit, kemudian ada potongan cabenya juga. Nanti kita akan coba rasa. Kemudian ini juga ada lalapan, sayuran rebusan, kemudian ini juga Terong asam. sambal terong asam. Aromanya luar biasa ini. Saya coba. Oke, kemudian juga ada lalapan segar. Nah, lalapan segar ini sahabat usaha kita ini memang tanaman-tanaman yang biasa dijadikan lalapan ya kayak lalapan, ulap. Ini apa saja nih Kak? Ini Daun pucuk gegajo. gegajo. Oke, ini tidak semua yang tahu, tapi biasanya orang tua kita ini mengenal sayuran ini. Kemudian ini ada ulam gajo. ulam raja, ulam gajo, kemudian ada ini kincung atau kecombrang biasanya, kemudian ada tanaman hutan juga. Ini apa nih? Gajus. Pucuk jambu gajus atau jambu monyet. Ya, jambu monyet. Dan ini Ulam kimpal. ada satu lalapan, ini saya juga baru pertama lihatnya, namanya Daun kimpal. daun kimpal. Nah, rasanya seperti apa saya juga belum tahu, tapi nanti kita akan icip-icip. Nah, sekarang Kak Ciguen akan memperagakan sama kita semua bagaimana cara menyiapkan asam buahe tadi. Air hangat. Kita masukkan buka. Ini tadi kita kan udah cuci tangan nih, udah cuci tangan bersih. Nah, ini belacannya, terus garamnya, terus kalau untuk asam terong asam ini sebetulnya kalau saya untuk pewarnanya saja biar agak cantik gitu kan. Ini tadi dibakar ya Kak ya? Ini dibakar. Diracik-racik kasar gitu aja ya Kak. Jadi ini pemirsa, asam buahe ini tadi ikannya dibakar tanpa bumbu, kemudian juga bumbu yang digunakan seperti terasi bakar, terong asam bakar, asam paya, kemudian ada bawang merah dan cabai rawit, kemudian garam dan penyedap. Ini diracik sendiri, disajikan sendiri untuk dimakan sendiri Sesuai selera. sesuai selera. Jadi tingkat keasamannya bisa diatur, kemudian tingkat kepedasannya juga bisa diatur. Rasa bawangnya. Terus ini cabai. Nah, cabai ini Oh, cabenya hanya dipatahkan saja. Oke, dipatahkan saja. Ini cabenya semuanya segar. Semuanya segar, bumbu-bumbunya memang bumbu yang masih segar sekali. Rasa sebenarnya asam buah ini apa gimana nih Kak? asam-asam segar gitu. Asam segar ya. Supaya keluar nih rasa pedasnya. Pedasnya. Kita patahkan, kita Jadi
Jadi memang cara penyajiannya juga unik nih pemirsa. Kita bisa bikin sendiri Ya, Bang kita Eki bikin ya. sendiri. Bisa sih kita bikin pakai sendok, pakai sendok. Cuman ya nanti kita bandingkan kita pakai sendok sama olah pakai tangan, lebih sedap yang pakai tangan. Makanya kita mau makan kita buat sendiri Iya. gitu, lebih seru seperti ini. Ya. Pakai Jadi tangan memang sendiri udah betul-betul cukup. cita rasa tradisional ya Ci ya. Iya. Cita rasa tradisional. Memang makanan kampung ini Ya, Bang betul. Eki. Kalau kita rindu makanan kampung, Ya. ke sini nih Bang Eki. Betul. Alamatnya di mana Ci? Di jalan apa tadi awal? Alwi Rahman. Alwi Rahman ya Kak ya. Kampung Teluk Kampung Teluk Merempan, Kecamatan Bangpura. Nah tadi nih setelah bumbu-bumbunya, bumbu utamanya dicampur semua sama Cikgu ini aromanya sudah mulai tercium. Oke, nanti kita ada koreksi rasanya dulu. Udah pas. Mantap. Pedas-pedas gitu ya Cikgu En ya. Iya, segar. Terus kita masukkan. Oh, Oke, ikannya ikannya dipotong ya. disuir-suir kemudian dicampurkan. Kalau yang nggak bisa, yang nggak biasa nih bingung juga nih makannya gimana gitu ya. Dan harus dicoba loh. Tapi ini memang harus dicoba. Ini memang harus dicoba. Iya. Dan biasanya Ci, dari air tangan chefnya nih yang jadi ininya gitu ya. Betul, betul. Ini kita penasaran sebenarnya rasanya Iya, apa. rasanya apa nih? Memang rasa asamnya, cuma Betul. masih penasaran Tapi nih saya apa rasanya. akan coba yang dibuat oleh Cikgu En. Cikgu Saya En. Boleh, resepnya. boleh pakai apa juga. Misalnya kita mau masukkan nih. Oh boleh. gitu, dimasukkan pakai serbusnya, sayurnya. sayur paku, sayur paku. Kalau saya kan lebih suka yang seperti ini. Ada juga yang suka masukkan sayur kan boleh. Kalau saya nanti kalau udah habis semua, baru saya masukkan sayurnya ke sini. Kita akan coba. Cobain. Oke, silakan Cici dulu. Asam-asam pedas loh Bang Eki, segar. Apalagi kalau pakai nasi ini segar. Karena ini baru pertama itu, Iya. baru pertama kita menyicipi ini. Ya tergantung selera sih Bang Eki. Segar ya Bang Eki ya. Betul-betul mantap. Ini betul-betul enak. Jadi asinnya ada, kemudian pedas-pedasnya juga terasa, aroma bawang merahnya juga ada, rasa asamnya nih, rasa asamnya ciri khasnya seperti apa ya? Mantap lah pokoknya. Segar lah Jadi pokoknya. perpaduan dari asam paya, kemudian terong asam yang dibakar tadi, dan ini memang kuahnya saja sudah enak. Sekarang saya coba cicip dengan ikannya, dengan sedikit bawangnya. Dan saya yakin pemirsa di rumah pasti penasaran rasanya. Betul-betul enak dan ini sangat recommended sekali. Ya, di rumah makan selera kampung ala Cikgu Ala En. Cikgu En. Oke Cikgu En, kita juga mau nanya ini sedikit. Ini kan per paket ya Iya. kita ya makanannya. Kita kalau misalnya gimana nih? Telepon dulu. Saya kan ikan tuh melalui Facebook. Kalau yang nggak kenal mungkin langsung telepon, WA atau mungkin inbox gitu. 1 hari sebelumnya saya baru bilang Pre-order dulu nih, nggak bisa langsung datang iya, ya? nggak bisa. Oke. Sebelum kita kan menyiapkan bahan karena di temanya masakan kampung. Jadi kita cari tanamannya itu memang tanaman kampung. Nah kalau mendadak kan kita mau cari kemana kan? Iya. Jadi bukanya kapan nih Cikgu En? Untuk makan apa aja? Bukanya itu siang sama malam. Malam boleh juga, siang juga boleh juga. Cuman saya bukanya 1 hari 1 paket aja, satu rombongan aja. Satu paket rombongan siang, satu iya, paket rombongan malam. Berarti ini memang masaknya limited edition. Iya, Limited edition. Karena Pesan dulu mau masakannya apa aja nih iya, gitu ya. ada ayam kampung juga gitu. Gula ayam Berarti kampung. selain menu andalan dari asam buaya ini ada lauknya apa sih? Gula ayam kampung campur bumbu rotan. Gulai ayam kampung dengan bumbu rotan. Iya. Nah, apa lagi? Abis itu asam pedas. Asam pedas juga masakan asam pedas. Iya. Oke, berarti juga ikannya ikan sungai. Iya. ikan darat ya, Kak, ya. Cuman kebanyakan kalau orang kesini carinya cuma asam buaya sama gulai ayam kampung sama bumbu rotan. Karena itu kan yang susah dicari. Iya, Iya, betul sekali. Itu langka Berarti sekali. memang ini khas dari kampung sini ya. Iya. Bangpura juga siak kita juga
Sebetulnya asam buaya sama gulai ayam kampung campur kerotan itu sebetulnya makanan khas Malaysia gitu kan. Nggak bisa juga dibilang kalau kampung Teluk Merempan gitu. Karena kalau nanti di kampung-kampung lain mereka juga nggak tahu ada gitu kan. Cuman pokoknya di Kabupaten Siak. Sebab saya udah cek beberapa seperti di Kampar, di Pekanbaru, gitu lagi di kali saya bilang asam buaya, mereka nggak paham gitu, nggak tahu gitu. Cuman kalau di Kabupaten Siak saya tanya kecamatan ini gitu. Nah mereka tahu. Ketemu gitu. masakan. Iya. Berarti yang mau datang ke Siak harus nyobain ini iya, nih Bang Eki ya. Iya. Nah, jadi nanti bisa juga nanti kita akan tampilkan di layar kaca Anda nomor telepon yang bisa dihubungi langsung dengan chefnya ini dari Selera Masakan Kampung ala Cik. Iya. Oke. Nah, tadi asam buayanya kita sudah coba Ici. Dan ini memang rasanya recommended sekali dan ini patut Anda coba ketika Anda datang ke Siak. Tapi ingat, nggak bisa langsung datang ke sini, bisa langsung makan di sini, tapi harus pre-order dulu satu hari sebelumnya. Karena prosesnya itu kan agak lama tuh, kita cari kayu lagi, cari tempurungnya lagi, nah yang cari ikannya lagi, kita ikan kan tanya nih sama orang kampung sini, ada nggak yang pergi apa gitu ke hutan, naju, nanti kalau ternyata ada mau ini ada yang Berarti besar. memang hasil tangkapan langsung. Iya. berarti. Tapi untuk ikannya kita bisa milih juga nih Nah, juga. bisa. Oke, Tapi pilihan ikannya tadi apa saja nih Kak kalau yang untuk asam buaya? ikan limbat kampung, ikan sepupu atau ikan sekepang, terus ikan patin. Ikan patin juga bisa. Ya. Kalau di sini cuman Ini segitu tiga aja. ikan ini. Oke. Cikgu En, boleh tahu nggak nih Kak untuk satu Satu paket. Iya. Sebetulnya saya mulai kalau yang seperti ini ya, saya mulai harganya itu 2,5, 250.000, nah sampai ke atasnya lah gitu. Tergantung nanti banyak orangnya berapa gitu. Kalau 2,5 itu bisa untuk 5 sampai 7 orang makan lah. Oh gitu. Berarti Boleh start di situ. harganya udah harga paketan ya. Iya, Jadi dimulai dari harga 250.000 itu bisa untuk makan 5 sampai 7 orang dewasa. Oke, pilihan menunya nanti untuk menu utamanya selain asam buaya juga ada gulai ayam kampung, bumbu rotan, kemudian juga ada asam pedas ikan ya Kak ya. Ikan. Oke. Sekarang Ici mau coba terasi gorengnya. Terasi gorengnya, Oke. Bang Eki pakai nasi ya. Boleh, Cobain silakan. ya. Bang Eki cobain juga dong. Kita mau coba pakai nasi. Dimakan pun daun kunyitnya sedap kan? Oh gitu ya. Oke. Kita mulai nasi juga. Ini kita campurkan dengan nasi dulu ya. Kita Bang coba Eki. Ici. Silakan Ici. Ya. Baru pertama soalnya nih, coba ini. Kita akan coba lagi nanti ini tadi apa Kak? Terong bakar lainnya. Bang Eki, Ya Ci. enak. Terasa rempahnya. Ada kayak daun kunyit. Dan enak dimakan sama ini. Pakai nasi, Pakai nasi. dicampur nasi gitu. Oke. Ini memang menerbitkan selera. Iya. Ya dari aromanya. Kayaknya bakal nambah lagi nih. Bakal nambah lagi nasinya nih. Tadi kita sudah coba asam buaya, Ici sudah coba terasi goreng. Sekarang saya akan coba dulu ini terong bakar lenye, ya terong bakar lenye. Jadi terongnya tadi dibakar, kemudian ada sambal mentahnya. Sambal mentahnya juga dengan asamnya ya Kak ya. Kita akan coba rasanya seperti apa. Tadi saya sudah ambil. Kita cicip dengan nasi. Kak sampai makan ya Kak. Iya. Rasanya memang luar biasa. Ini betul-betul segar. Tidak ada rasa minyaknya juga. Dari cabenya juga timbul kesegaran karena ada asamnya ya Kak ya. Jadi ini betul-betul sambal mentah yang direkomendasikan. Nah, Ci, Enak dia ini cocok sama yang ini Betul. terong bakar ini loh Iya. Bang Eki. Sambalnya sama terong yang dibakar tadi. Betul Jadi sekali. kayak masak gitu, maksudnya memang mentah kan cabenya, tapi kayak yang enak masak gitu dia. Dan ini ada satu nih lalapan atau ulam. Saya pengen coba tadi katanya harus cocok pakai sambal. Ini sambal terasi bukan? Iya, Sambal sambal. terasi pakai terong asam. Iya. Sama mentah juga. Sambal mentah juga. Ini
namanya daun kimpal. Daun kimpal. Daun kimpal. Saya belum pernah merasakan, tapi katanya rasanya ada pahit-pahitnya. Saya akan coba. Kita cocol ya Kak ya. Oke. Daun ini rasanya pahit, tapi ada lemaknya. Ketika dimakan dengan sambal ini ada perpaduan khas, seperti rasa apa ya? Rasa kerat atau pahit-pahit lemak gitu. Hampir sama dengan rasa daun pepaya yang direbus, tapi ini sebenarnya lebih pahit sedikit daripada daun pepaya. Iya. Tapi kalau di sambal nggak begitu kerasa. Nggak begitu terasa dan ini ketemu rasanya. Betul sekali. Pakai nasi. Betul. Saya akan coba ini dengan nasi, cabai-cabainya dulu. Oke, kita akan coba dengan nasinya. Dan ini benar-benar sehat, Ici. Tanpa minyak, tanpa santan, dan semuanya diolah secara tradisional. Nah, Rasanya semakin lengkap. Saya juga nyobain. Rasanya semakin lengkap. Ini, sorry pemirsa, ini pedasnya memang terasa. Daun kimpal ini dapatnya di mana Kak? Dalam hutan-hutan. Ini dari hutan-hutan. Jadi memang yang mau makan di sini harus pesan dulu karena ini memang tidak bisa langsung didapat. Karena ini betul-betul segar. Kemudian diolah dengan sambal terong asamnya pakai terasi dan ini rasanya luar biasa. Dan ini sudah mulai keringetan. Dan ini pedasnya enak. Pasti ada ketagihan. Yang suka pedas? Yang suka pedas Bisa boleh. juga yang nggak pedas bisa Iya, request boleh. ya Kak ya? Ya, bisa. Kalau nggak pedas kan kita pakai nanti cabai merah. Kita haluskan gitu mincinya atau apa. Dia kan di situ tempat pedasnya. Ini sambal terongnya enak loh. Betul, sambal terongnya enak. Terong bakar kayaknya juga enak. Apalagi tadi asam wanginya juga enak. Dan ini betul-betul makannya cita rasa tradisional. Memang betul-betul selera kampung. Dan ini hanya ada di rumah makan selera kampung Cik Guen. Cik, jika lalapan ini dicocol pakai terasi goreng, maknyos. Usaha kuliner yang dijalankan Cik Guen ini karena keinginannya ingin mengenalkan makanan-makanan tradisional ala kampung zaman dulu. Nah, bagi Anda yang ingin tahu makanan kampung zaman dulu di Siak Sri Indrapura, masakan kampung ala Cik Guen dapat dipesan terlebih dahulu sesuai paket menu pilihan makan siang atau malam. Aku ngentang mau nih. Pak Amin dari mana? Apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dia kata di lambung. Ibu nih apa pasal nih? Aduh. Ini Pak, kebetulan ada jamu untuk lambungnya, Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk Ragil Ayu di Bandar Sungai. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu.
sahabat, usaha kita setelah kita mencicipi masakan selera kampung ala Cik Guen, kini kita pengen tanya-tanya lagi nih mengenai prospek pengembangan usaha, seperti apa usaha ini dijalankan. Awalnya seperti apa sih Cik Guen ini usaha ini dimulai? Awalnya tuh coba-coba pasti, coba-coba kan memang hobi juga. Selesai masak posting di WA atau di cerita Facebook gitu kan, kadang di WA atau orang inbox gitu kan, bilang sedap nih buka lo, open order gitu. Awalnya seperti itu. Jadi kan tak pede juga gitu kan. Habis itu saya sama kawan-kawan macam mana ya, buka nak ya gitu kan, awalnya malu gitu kan, tidak pede buka lah gitu, orang susah kan seperti itu, buat itu ribet gitu kan. Habis itu apalagi Endang tuh di kampung, menu-menu kampung itu udah cocok gitu kan. Jadi coba-coba buka sekali sambal lado, sambal lalapan, sama ikan asin, sepaket 10.000 gitu. 10.000 gitu kan. Untuk sampai 55 sampai 100.000 lah. Saya antar jam 4 subuh udah boleh masak, cabai apa semua itu kan manual angkat. Nah, dari situ orang tuh rasakan ini kayaknya lebih sedap kita, ini sedap gitu. Kayaknya lebih sedap kalau kita di rumah gitu. Ya, rumah kami kita tak pede, rumah kami jelek gitu kan, panas gitu. Sementara yang order itu orang yang malam tuh ber-AC gitu kan, sehari-hari itu naik ke mobil gitu. Saya tuh ngantar ke rumah orang yang tak ada rumah kayu itu gitu, tak ada rumah-rumah yang tradisional itu tak ada, yang itu rumah yang mobil dua gitu, rumah yang mewah gitu. Ini akhirnya tak percaya, betul nggak gitu. Terus orang tuh udahlah, kami bawa keluarga, bawa ini bawa itu, bawa kantor. Nah, habis itu kawan yang dari Pekanbaru juga kan, kami ke rumah lah mau makan, mau coba-coba ngeliat nengok settingan postingan itu gitu, postingan Facebook, WA gitu, ke rumah lah gitu. Dari situlah mulai kan, akhirnya banyak gitu. Kamu kan bingung macam mana ngambil banyak gitu kan, ngambil 2 hidang. Habis itu kadang kak kami maunya ini gitu kan, bingung juga dan bikin satu hari 1 hidang. Nah, bingung juga letakkan harga tuh berapa gitu kan. Habis itu ya setelah belajar gitu kan, barulah buat ini segini gitu. Kita tahu. Jadi dari ketidakpercayaan di awalnya, sekarang udah mulai menampakkan hasilnya. Ya, ini sekarang usahanya udah jalan berapa lama? Sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Jadi tadi waktu kita ada komunikasi jalan itu kita mengatakan range harganya dari 250 rupiah untuk satu paketnya sampai ke atasnya. Nah, seperti itu. Jadi pilihan-pilihan menunya ini bagaimana? Pilihan menu itu sebetulnya sesuai itu selera gitu kan. Cuman kami ada menu utama, asam buahe, goreng belacan, aneka macam sumber pedas, terus sama apa namanya, lenyek terong, terus gula ayam kampung campur bumbu rotan. Berarti memang pilihan-pilihan menunya memang yang menu-menu tradisional. Tantangannya sebetulnya apa nih Kak dalam menyediakan menu-menu tradisional? Tantangan yang pertama itu bahan-bahan. Nah, bahan bakunya ini kan seperti tadi yang kita lihat kan memang seperti yang ulam, lalapan itu kan memang tanaman-tanaman yang biasa dipakai oleh orang-orang tua kita dulu. Nah, seperti tadi yang untuk asam buahnya itu juga ikannya juga dari ikan tempatan. Ini sulit apa tidak untuk mendapatkan bahan baku ini? Kalau dikatakan sulit, enggak juga, dikatakan enggak sulit gitu. Sebab gini, kenapa dikatakan enggak sulit tapi sulit? Kadang di saat orang memesan, kami memesan ikan apa ya, enggak ada pula ikannya gitu kan, karena ikan kampungnya semua sistemnya musiman. Namanya tanaman kampung, itu tuh musiman gitu. Itu proses, jadi bahan dasarnya juga alami, tradisional, pengolahannya pun secara tradisional. Oke, itu dia. Kan ini juga ada masakan utama gitu, dan ini ada anak-anak pendamping. Apa aja nih Kak ada di sini? Memang ada sisi makan utama, ada bisa pesan lain di makanan pendampingnya.
apa aja itu? Dia gini Kak, kadang kan orang kan bingung mau kemana ya duduk yang seolah di rumah kita gitu. Nah itu kadang kan orang mau pingin bawa jalan keluarga, habis itu kadang kan orang kan pingin mau bawa mamanya atau atuknya gitu atau neneknya atau orang tua gitu kan, kemana yang mau dibawa jalan gitu kan, kemana yang mau dibawa pergi. Ini kan orang tua nggak suka nih keramaian atau ke mall atau kemana kan nggak suka gitu kan. Nah di situ tuh anak mikir yang kayak gini. Nah kalau mau bawa kan kami mau bawa emak kami tapi dia nggak mau makan, dia mau makan kayak catering salai gitu kan, mau gitu kan, bisa buat kan, oh bisa gitu, bikin kayak sari kayak labu bisa bikin kayak pokoknya menu-menu tradisional tuh insya Allah bisa. Nah dari situ awalnya. Ya, berarti pemirsa, konsep dari rumah makan Selera Kampung ini memang feel like home ya. Jadi memang kita membawa suasana rumah dengan menu-menu rumahan, menu-menu tradisional ala kampung. Ya, betul sekali. Nah, apalagi kita makan ini seperti di Bali-Bali ini, seperti di Kanembo ini juga, ya memang suasananya kampung, tadi menu-menunya juga tradisional, dan kudapannya juga sifatnya tradisional. Bisa malam juga bisa. Kita orang mau ngopi nih, Iya, kita mau iya bisa. Nah, terus kenapa Endang bilang cuma satu hati satu gitu kan? Supaya orang yang datang ke situ dia pesan tuh puas gitu. Nah, dia bayar lebih mahal tapi dia kan puas. Cuman keluarga dia nak berapa jam boleh gitu, dia nak bikin apa terlayani dengan maksimal. Jadi kan orang kan puas. Nak bayar berapapun orang nggak kecewa gitu, karena maksimal. Tapi ya catatannya tadi sih harus order dulu skip dulu. Oke. Nah ini untuk beberapa hari ke depan sudah full order kan? Sampai minggu. Sampai minggu berarti sudah ada. Mudah. Ya. Oh iya. Karena ini kan sesuatu yang baru sebetulnya. Motivasi satu pingin ada gimana ya, saya kan latar belakang saya itu guru gitu kan. Biasanya kalau guru apapun yang dibuat pasti cocok nggak ya sama profesi dia. Nah kalau samanya masak gitu kan, apa nih cocok yang untuk mengajak, yang mendidik dia gitu kan. Nah, saya punya dalam hati gitu kan, itu gini, di kampung Teluk Mampani maju bersama hebat semua gitu. Jadi Maju bersama hebat semua. Jadi yang tampil itu bukan saya saja gitu kan. Saya nih asli orang Pekanbaru, cuma kan suami asli sini. Saya menyatu dengan masyarakat kampung ini 2 tahun katanya saya kan. Nah, jadi ibaratnya tuh saya mau merangkul nih orang sini gitu kan. Jadi nanti kalau ada orang lain, misalnya orang nampak nih, Pak ini Bu Endang nih bisa nih sebagai pengusaha. Nanti misalnya ada orang yang punya modal, dia bikin gitu, dia beralih kan tentu bisa gitu. Nah, jadi makanya saya ingin tempat rekreasi gitu kan, yang bisa masuk semua kalangan gitu, dari anak-anak sampai orang tua gitu. Nah makanya nanti ada suatu pikiran ya bikinlah kampung Teluk Mampani seperti gimana ya, menjadi kampung kuliner, kampung wisata kuliner gitu. Tapi yang khusus makanan khusus tradisional, kampung. makanannya, minumannya, kue-kuenya juga iya, tradisional. semuanya tradisional gitu. Ini menarik nih sebetulnya nih. Nah, jadi dari program usaha kita ini sebenarnya kita juga menarik nih minat para investor untuk bisa menanamkan modalnya bagi para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Siak. Seperti Ciguen ini, dia coba merangkul juga sebenarnya masyarakat tempatan dengan kearifan lokalnya, Ci. Jadi mengangkat dari segi kuliner, dan ini patut mendapatkan apresiasi dan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Jadi sekali lagi kami juga mengajak nih para investor di luar sana yang ingin menanamkan modal, membantu Ciguen untuk mengembangkan usahanya. Ini sangat-sangat terbuka peluangnya ya. Karena saya kan ingin merangkul dengan ngajak jadi kenapa ingin buat seperti itu dan masuk semua kalangan, karena kan kalau di kampung-kampung rata-rata kalangan itu gitu kan. Jadi nanti kita bisa bawa anak kecil, nanti kita sediakan Pak, saya nanti di sini main set
sepak tempurung, main gasing, main stata, main kelereng. Nah, jadi anaknya bisa bermain, orang tuanya bisa santai-santai sambil menikmati ya hidangan-hidangan kampung. Jadi kan bisa masuk semua kalangan. Nah, saya tuh pinnya gini, pengen mengajak, tapi belum saya ajak. Cuma udah ada niat, satu rumah satu pondok. Gitu. Satu rumah satu pondok. Apa Kampung Teluk Merempan. Teluk Merempan ini dari ibu kota kabupaten saya itu hanya berjarak kurang lebih 19 km dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit ya, 20 menit. Nah, tidak jauh juga nanti ini juga merupakan kawasan perlintasan. Jadi bagi para wisatawan atau orang yang bepergian mengarah ke Bengkalis atau mengarah ke Pekanbaru, nah ini salah satu tempat yang menjadi spot kuliner baru yang ada di Kabupaten Siak. Dan ini harganya juga sangat pas, cita rasanya juga sangat prestis dan sangat sayang jika dilewatkan. Nah, ke depan seperti apa pengembangan yang ingin dilakukan? Ke depan mungkin saya mau bikin satu pondok lagi, cuma dia pondoknya itu tinggi gitu, yang kita naik pakai tangga gitu. Ini kan niat yang lesehan nih, kita yang pakai tangga nanti udah tuh mungkin tiangnya setinggi atap ini gitu kan. Mungkin dapatnya seperti itu. Tapi enak nih ansur-ansur, karena kan macam mana ya, orang biasanya kan kalau ingin usaha gitu mikirkan modal dulu. Nah, mikirkan modal, nyimpan modal. Nah, kapan nih start usahanya gitu, sibuk mikirkan modal, nyimpan modal gitu kan. Nah, habis itu kalaupun saatnya kita pinjam nih, entah ke bank, entah kemana-mana gitu, kita pun juga mikir lagi membalikkannya gitu kan. Nah, habis itu memang sih dari Facebook yang dapat kata-katanya, ibarat itu setiap orang yang mau buka usaha pasti mikirkan modal dulu baru untuk menjalankan usahanya. Coba dibalik, kita usaha dulu untuk mendapatkan modalnya. Jadi memang seperti itu yang Enang bikin gitu. Awal-mulanya kan memang nggak ada modal yang enggak tuh, modal yang ini sekian juta nih atau mungkin 100.000 nih modalnya, enggak. Modalnya cuma PD, habis itu internet gitu ya keberanian diri mencari-cari, ini punya rebung, ini lalapan ini, lalapan ini. Berarti sahabat usaha kita, ketika peluangnya sudah ada, kepercayaan dirinya sudah muncul, kesempatannya ini memang betul-betul dimanfaatkan, jadilah rumah makan selera kampung Cik Guen. Selain menu makan siang dan malam, masakan kampung ala Cik Guen juga menyediakan makanan ringan dapat dinikmati setelah atau sebelum makan siang dan malam. Ya, sahabat usaha kita, nah tadi setelah kita melihat menu-menu utama dari rumah makan selera kampung Cik Guen, nah sekarang di hadapan kita ini ada satu kudapan atau juada tradisional namanya kepeng salai. Nah, kepeng salai ini terbuat dari pisang, bahan dasarnya pisang tapi yang dihaluskan kemudian dibakar dengan bara api ya, dibakar dengan bara api. Dan katanya kudapan ini semakin lezat atau semakin nikmat ketika disantap dengan seduhan kopi panas. Kopi hangat ya, kopi hangat. Kopi hangat. Kita cobain ya, ya, kita coba dulu nih. Ini bentuknya seperti ini. Aromanya dari daun pisang yang terbakar ini menimbulkan sensasi yang berbeda, dan ini memang betul-betul kudapan tradisional ya. Jadi kita akan coba rasanya. Legit, manisnya memang dari pisangnya, aroma bakarnya ini membuat sensasi tersendiri, dan memang pas sepertinya jika ditemani dengan segelas kopi. Sambil nongkrong juga enak nih Bang Ikin. Betul, ini teh. Bang Ikin, ini juga mirip-mirip ini kan Cik Gu ya? Mirip tepat. Ya, tepat pisang tapi kemasannya dibakar, bukan dikukus. Dan lebih enak, ada aroma bakarnya gitu. Betul-betul kawan yang pas, pasangan yang serasi, kepeng salai, segelas kopi. Mau tahu rasanya seperti apa? Kemana harus pergi? Langsung aja nih, telepon atau WA Cik Guen-nya untuk bisa order langsung
dan datang ke sini sambil menikmati suasana kampung yang ada di Kampung Teluk Merempan, Kecamatan Mempurah ini, Bang Eki ya. Betul sekali. Oke, Nah, dan satu lagi, sebenarnya saya ingin coba gimana rasanya kalau kepeng salai ini dicelupin ke kopi, biar dapat sensasi tradisionalnya, sensasi kampungnya. kalau sama orang tua di rumah gitu ya makannya ya. Beslego. Ini untuk harga satu piring ini berapa? Satunya 1.000. Satunya hanya Rp1.000 dengan harga Rp1.000 dengan rasa yang betul-betul nikmat. Rasanya kerinduan kampung halaman itu terbayarkan. Masih ada juga makan-makan lainnya. Pokoknya kita bisa order juga. Langsung aja WA atau inbox ke Facebooknya Ciguen. Namanya apa Facebooknya? Endang ya. WA, telepon, mana yang untuk bisa komunikasi lah. Kalau mendadak kan nanti langsung datang, kita bisa nyajikan. Eksklusif banget. Betul sekali. Ya, jadi pemirsa, jika Anda ingin mendapatkan cita rasa yang memang luar biasa, ini asli masakan Indonesia, kemudian disajikan secara private, secara istimewa, ya, satu hidangan untuk satu keluarga dan hanya menerima satu orderan untuk satu hari, apakah itu buat makan siang atau makan malam. Jadi Anda beserta keluarga memang betul-betul bisa menikmatinya dengan sempurna. Kemudian ditambah lagi juada tradisionalnya, tadi ada kepeng salai, kemudian ada sarikaya labu, ada ketupatnya juga. Jadi jangan tunggu lama-lama, segera hubungi Cik Guen, nanti nomor teleponnya akan kami bagikan. Kemudian juga Anda bisa menghubunginya lewat Facebook. Kemudian nanti bisa pre-order 1 hari sebelum Anda sampai ke sini. Baiklah, saudara, usaha kita dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di episode kali ini dari Rumah Makan Selera Kampung ala Cik Guen di Kampung Teluk Merempan, Kecamatan Mempurah. Saya Eki dan rekan saya Ici beserta saudara kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus aja sih. Nggak usah makan. Udah ceritanya ya.